بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautil a'zam qutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban, Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Sirri As-Saqati, Syekh
Habibi Al-Ajami, Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Ja'far As-Sadiq, Syekh Yusuf Al-Hamadani, Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Talhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Syekhina wa Maulana Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Mbahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis
wa biniyati syifa wassihah wassalamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita malam hari ini nomornya nomor berapa, Ustaz? 50. Kalau ke 6 dari bawah. 1 2 3 4 5 6. Paragraf baru itu. Oh iya, kemarin kita potong tengah-tengah ya. Kalau cetakan kitabnya, Om halaman 4. Kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 50, yang pakai cetakan kitab halaman 4. Iya. Berapa baris? Sama tengah. Udah kebagian kitab semua udah. Pak Ketua udah ketemu. Pak Guru udah. Oke, udah ketemu Kiai. Bang Ajudin, Bang Manta udah. Bang Andi, Pong, Bang Rijal udah ketemu udah. Bang Hasan udah. Bang Kis, Bang Hendrik, Mas Wahyu, Bang Hoir udah. Bang Abi, Bang Dika, Bang Topik ada kitabnya Bang Topik. Bang Arif udah ketemu Bang Arif. Belakang udah ketemu belakang. Berarti kita mundur sedikit ya bacanya tuh. Dari fa'amman nafsu, dari awal paragraf aja. Dioper. Kemudian udah ketemu udah. Ono, Delan, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa amman nafsu fa ashadduha id la yumkinuhu tajarrudu anha wala an yaqharaha bimarratin wa yaqma'aha bil kulliyati kasyaitoni id hiyal matiyatu wal alatu wala matma'a aidan fi muwafaqatiha ala ma yaqsiduhul abdu minal ibadati wal iqbali alaiha id hiya majbulatun ala diddil khairi kal hawa wattiba'iha lahu. Fa amman nafsu fa ashadduha, dari 4 hal yang menjadi rintangan bagi kita untuk ibadah, yang paling beratnya itu adalah nafsu, diri kita sendiri. Id la yumkinuhu tajarrudu anha, karena tidak mungkin bagi kita untuk menghindar darinya. Wala an yakharoha bimarrotin, dan kita tidak akan bisa menundukkannya dalam sekali percobaan. Wa yaqma'aha bil kulliyati, dan dia tidak akan bisa tunduk secara keseluruhan kasyaitoni, seperti setan. Idhiyal matiyatu wal alatu, karena dia merupakan kendaraan yang kita gunakan dan alat bagi kita untuk beribadah. Udah tuh, kemarin sampai situ ya. Wala matma'a aidan fi muwafaqatiha ala ma yaqsiduhul abdu minal ibadati wal iqbali alaiha, dan tidak bisa juga kita harapkan agar nafsu itu terus tunduk kepada kita, terus mendukung kita dalam rangka mengerjakan apa yang kita inginkan dari berbagai macam ibadah. Amor. Tidak bisa juga kita harapkan agar nafsu itu terus mendukung kita dalam rangka mengerjakan apa yang kita inginkan dari berbagai macam ibadah. Wal iqbali alaiha, dan menyongsong ibadah. Id hiya majbulatun ala diddil khairi kal hawa wattiba'iha lahu, karena pada dasarnya nafsu itu memang dijadikan lebih condong kepada lawan dari perbuatan baik. Karena memang pada dasarnya nafsu itu diciptakan dan pengennya mengerjakan hal yang berlawanan dengan kebaikan, nafsu itu. Makanya nggak bisa kita paksa nafsu terus mendukung kita dalam beribadah, nggak bisa. Kalau bukan kita yang maksain, nggak bisa. Apa Kiai? Pokoknya dorongan-dorongan di hati untuk mengerjakan perbuatan buruk itu nafsu, Kiai. Untuk tidak ibadah,
agar kita nggak ngapa-ngapain, itu nafsu namanya. Apa Ustaz? Ngapain ngaji malam-malam, ngantuk-ngantuk doang. Kalau muncul di hati seperti itu nafsu namanya. Ngapain terawih pegel-pegel doang, itu nafsu tuh. Apa Ibu? Iya, termasuk rasa malas. Pengen berangkat ngaji, mana gerimis-gerimis kan, awang amat ya. Tambah lagi emang si ijo mogok, ya tambah awang aja dah. Gitu. Apa Ibu? Itu sifat dasarnya nafsu. Apa Popio? Ya bagus kalau udah pulang mah. Kal hawa, seperti hawa. Jadi nafsu itu memang sifatnya sama seperti hawa. Pengennya ngerjain keburukan. Nafsu itu. Wattiba'i halahu, dan nafsu itu memang mengikuti hawa. Makanya biasanya orang-orang gabung tuh nyebutnya jadi hawa nafsu. Padahal hawa beda, nafsu beda. Apanya Ki? Iya, 11-12 Ki. Saudaranya. Fahtaja idzan ila an yuljimaha bilijamit taqwa. Maka kita butuh untuk mengikat nafsu ini dengan rantai-rantai takwa. Asal katanya lijam itu kalau bahasa orang dulunya kaluan. Ya mungkin ya, kaluan ya. Bang Ipul paham kaluan? Kalau orang dulu itu kalau nuntun kebo sama nuntun sampi itu hidungnya dikaluin dulu. Kebo kalau udah hidungnya udah dikaluin itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ngikut aja kita mau tenteng kemana gitu. Itu asalnya lijam itu kaluan, asal katanya tuh. Cuma saya ragu kalau saya bilang kaluan pada paham yang belakang ini. Lagian ribet bahasa kita, bahwa kita harus ngaluin. Nah tuh ribet kan. Kita harus mengikat nafsu itu dengan rantai-rantai takwa, agar nafsu itu mau terus tunduk dan patuh kepada kita. Kita ajak buat ibadahnya enteng. Kalau kita belum bisa menundukkan nafsu, makanya selamanya akan terus terasa berat buat ibadah. Kalau kita belum bisa menundukkan nafsu. Litabqalahu falatan qati'ah, agar nafsu itu terus menerus bisa patuh kepada kita, kepadanya orang yang ibadah, falatan qati'ah, dan dia tidak berhenti di tengah jalan. Maka kalau bahasa kita patuh robani itu dalam menghadapi nafsu, jangan sampai kita turunkan tongkat kita. Kalau bahasa patuh robani. Jadi biar nafsu itu mau terus ngikut kita ibadah, terus kita gedigin pakai tongkat, jangan diturunin sekalipun.
Apa Bang Rijal? Setiap kali muncul rasa malas di dalam diri kita, cuma satu kuncinya, paksain. Allahumma paksain begitu. Paksain. Begitu Bang Dika. Cuma itu caranya, agar nafsu itu tidak berhenti di tengah jalan. Kita masih pengen buat ibadah, nafsu udah ngajakin, udah gitu, kelar. Kalau kita nggak paksain, udah berhenti pisan. Watan kodalahu, dan agar nafsu itu terus tunduk kepadanya. Falatatgo, maka dia tidak melawan. Kenapa Pak? Ada beda? Agar nafsu itu terus tunduk kepadanya sehingga nafsu tidak melawan. Fayasta'miluha fil masolihi wal maroshidi, sehingga dia bisa menggunakan nafsu itu dalam hal yang baik dan perbuatan yang sesuai tuntunan. Maroshid itu perbuatan yang sesuai tuntunan. Makanya mursyid orang yang memberikan tuntunan, orang yang menuntun kita. Gitu. Nah, perbuatan yang sesuai tuntunan sebutannya maroshid. Kalau kata Mama Ma'ruf lagi merosot. Baru mau naik merosot lagi. Gitu. Wa yamna'uha 'anil mahaliki wal mafasidi, dan dia bisa mencegah nafsu itu dari perbuatan yang membuat dia celaka dan yang merusak. Nggak bisa kita cuma sekali doang buat nundukin nafsu, nggak bisa. Jadi harus setiap saat. Pokoknya setiap kali muncul rasa malas di hati harus terus kita lawan lagi. Apa Ustaz? Apa Bang Ma'ruf? Ya nafsu juga Bang Haji. Nafsu juga. Apaan Kong? Kan dari dulu Buya udah bilang tuh, orang kalau hatinya semangat gitu. Orang kalau hatinya semangat, biar kata ngantuk banget tetep pules gitu. Iya, kuncinya di hati kan. Ngantuk itu munculnya karena ada rasa malas di hati kita, kurang semangat, kurang gairah, makanya ujung-ujungnya ngantuk jadinya. Gitu. Apa dong Budi? Iya. Gitu. Nah kalau kita nggak lawan, ya selamanya akan begitu terus. Dulu kan santri ngaji sama Buya tuh kalau jam 12 lewat tuh, pokoknya Buya pulang maulid jam berapa aja itu mulai ngaji. Buya pulang mimpin tahlil di luar baru mulai ngaji. Udah tuh santri nyiapin apa aja tuh Ustaz? Ada yang nyiapin baskom, diisiin air sama dia, ada yang ngantongin cabe, macam-macam buat ngelawan ngantuk. Asal ngantuk dikit, cabai dikeletak sama dia. Keletak apa keletuk? Dikeletuk gitu. Iya, ngantuk agak, besoknya mencret. Tapi itu perlu untuk melawan rasa ngantuk gitu.
agar kita tidak ngikutin nafsu jadinya. Cuma balik lagi tadi tuh, kalau hatinya semangat insya Allah nggak ngantuk. Tapi kalau hatinya udah nggak semangat gitu, biar kata baru habis tidur pisan ge, tetap aja angob lagi. Perasaan barusan habis belonjor dengan angob lagi aja. Begitu Mang Haji. Tergantung gimana hatinya. Ya memang nafsu itu adanya di hati kita. Gitu ya. Termasuk tuh. Jadi ngantuk termasuk sumbernya dari nafsu. Kecuali udah kagak tidur 7 hari ngantuk, wajar dah gitu. Cuma baru habis tidur pisan tau udah anggap lagi aja gitu. Itu kudu diruqyah itu ngaji. Ruqyah apa ruqyah? Gitu. Kudu diruqyah itu. Fa ya'khudhu idzan fi qat'i hadhil aqabati. Maka dia mulai untuk melewati tingkatan ini. Wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu ala dzalika, dan dia mohon pertolongan dari Allah jalla dzikruhu terhadap hal yang seperti ini. Karena kalau ngandelin kemampuan kita aja sulit, buat ngelawan nafsu sulit. Makanya kita mohon pertolongan dari Allah agar kita bisa menundukkan nafsu. Ya saya yakin dari semua yang hadir malam hari ini di sini semuanya berkat pertolongan Allah. Mana dingin-dingin begini habis hujan kan. Kalau bukan pertolongan dari Allah, tuh kita bisa menundukkan nafsu kita, nggak bakal bisa sampai kemari. Apa cek? Falamma faragha min qat'iha roja'a ila qasdil ibadati. Ketika dia sudah bisa melewati tingkatan ini, mulailah dia kembali untuk beribadah. Mulai kembali untuk mengerjakan ibadah. Fa'idzan awaridu ta'tariduhu. Pada saat itu muncullah hambatan yang menghalanginya. Ada lagi gitu. Rintangan udah bisa dilalui, ini ada lagi hambatannya. Fatashghaluhu anil iqbali ala maqsudihi minal ibadati. Maka hambatan itu membuat dirinya sibuk untuk mengerjakan apa yang dia inginkan dari ibadah. Wa tasudduhu anit tafarrudi lidzalika kama yambagi. Dan hambatan itu menghalanginya untuk meluangkan waktu terhadap ibadah sebagaimana yang semestinya. Apa bagaimana? Makanya bahasa yang paling terkenal itu begini: jangan nunggu waktu luang, tapi kita yang harus meluangkan waktu. Kalau nunggu waktu luang mah nggak bakal ada luangnya, sibuk mulu yang ada. Tapi kita yang harus meluangkan waktu. Itu bahasa yang terkenal begitu. Apa kalau bahasa sekarang ya? Quotes gitu, quotes ya. Fata'ammala fa'idan hiya arba'atun. Maka dia merenung dan dia dapatkan bahwa yang menjadi hambatan untuk beribadah itu ada 4. Al-awwalu ar-rizqu. Yang pertama masalah ekonomi.
Abang Budin, ini hambatan paling utama ini. Pertama, Abang Maruf. Pengen sih ngaji tiap malam, besok pagi saya kerja, besok pagi saya nyari duit. Kalau kagak nyari duit, ntar bini di rumah masak apa? Ah? Oh dari dulu Bang Haji, dari dulu itu. Gitu. Itu yang pertama. Al-awwalu arizku, hambatan yang pertama rizki. Makanya banyak orang yang sampai ninggalin sholat, sampai kagak puasa, cuma gara-gara buat nyari rizki. Itu memang hambatannya. Bang Mak masang tenda sampai jam 5:30, kelar masang badan masih pada kelengket keringetan, gitu. Pengen sholat, kemana badan begini, gitu kan. Itu hambatannya. Tutolibuhun nafsu bihi, yang memang nafsu itu menuntut kita tentang rizki. Watakulu, dan nafsu bilang la budda li min rizkin wa qiwamin. Lah kita ini emang kudu punya rizki, kudu punya modal. Itu kata nafsu tuh. Hah? Boleh berarti apaan? Hah? Oh, ya memang pada kenyataannya rezeki itu sudah ditentukan dan sudah dijatahkan. Tapi kan pikiran kita lain. Memang pada dasarnya itu. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi ini rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Aslinya begitu. Cuma karena kita kurang yakin terhadap Allah sehingga malah pusing mikir rezeki, yang itu menghambat kita untuk ibadah. Apa Pok? Padahal sudah Allah jamin rezeki itu. Wa qad tajarradtu minad dunya. Aku ini sudah menjauh dari dunia. Wa tafarradtu aidan anil khalqi. Aku juga sudah mengasingkan diri dari makhluk. Famin aina yakunu qiwami wa rizqi. Terus modal saya sama rezeki saya dari mana datangnya? Dunia ditinggalin, gitu. Makhluk dijauhin, terus saya dapat rezeki dari mana? Apa Ibu? Pikiran kita begitu, pikiran kita. Itu yang pertama tuh, hambatan dalam beribadah, masalah rizki. Watani al-akhtaru. Yang kedua hambatannya al-akhtaru, kekhawatiran. Padahal masih jauh gitu. Udah sekarang udah dipikirin aja. Besok lebaran bagaimana ya? Masih 26 hari lagi. Dan sekarang udah mikirin gitu.
Belum ada bayangan. Gitu. Tuh kekhawatiran. Padahal mah kita begini ya lebaran jadi. Gitu. Apa yang dikhawatirkan? Gitu. Apa dong? Apalagi Bang Heri emang modalnya dikit ya mah. Lebaran modalnya cuma kos oblong sama kiplik doang. Asal ditanya sama tetangga, lah Bang meleding aja, gerah ini. Aduh. Tuh kekhawatiran. Al-akhtaru min kulli syai'in takhafuhu. Kekhawatiran dari berbagai macam hal yang dia takutkan. Takut besok kagak masak, takut belanja, takut bini kagak ganti pakaian, segala macam. Apa mau? Kekhawatiran. Au tarjuhu, atau cita-cita yang dia harapkan. Pengennya mah tahun depan begono, pengennya tahun depan begini. Dan sekarang udah dipikirin aja. Itu termasuk kekhawatiran juga tuh. Au turiduhu au takrahuhu. Atau yang dia inginkan atau yang tidak dia inginkan. Kekhawatiran terhadap itu semua. Itu yang menghalangi kita dalam beribadah. Sehingga pada akhirnya ketika dia ibadah pun yang ada di pikirannya ya itu tadi. Jadi nggak bisa khusyuk, nggak bisa fokus ibadah. Kalau kata Ustaz Satiri mak dimeremin makin jelas, makin dah tak kelihatan. Wala tadri solahahu fi dzalika au fasadahu, dan dia tidak tahu apakah itu baik buat dia atau itu malah merusak dia. Nggak tahu. Yang sekarang kita khawatirkan kita nggak tahu. Fa inna awaqibal umuri mubhamatun, karena akhir dari satu permasalahan itu masih samar. Nggak ada satu orang pun yang tahu nanti bakal kayak gimana, nggak ada yang tahu. Perasaan doang. Fayashtaghilu qalbuhu biha, maka ujung-ujungnya hatinya menjadi sibuk dengan itu semua. Mikirin kekhawatirannya. Udah pok, lebaran mah gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Makanya jangan sering buka-buka toko online, jangan. Terlihat baju ini cakep, pengen gitu. Ya kalau duitnya ada sih masih mending kong gitu. Tinggal pencet, ini mah kagak kan jadi pikiran doang. Kapan ya gitu. Fa innahu rubama yaqa'a fi fasadin aw mahlakatin. Bisa jadi dia malah terjerumus ke dalam kerusakan atau hal yang membahayakan, yang mencelakakan. Karena kan kita balik lagi ayatnya, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, kan begitu. Bisa jadi kita nggak seneng terhadap sesuatu padahal itu baik buat kita.
Dan bisa jadi juga kita senang sesuatu padahal itu buruk buat kita. Kita nggak tahu. Apa itu? Makanya nggak usah dipikirin, udah jalanin aja. Sabar. Iya, bener. Ntar ada jawabannya mau ntar ya. Udah sengket duluan aja. Ini baru poin-poinnya dulu. Watal itu yang ketiga, asyadaidu wal masoibu. Kesulitan dan musibah itu pun menjadi hambatan dalam beribadah. Mau ngaji, anaklah sakit, binilah meriang, rumahlah aceh kebanjiran, musibah. Orang-orang habis maghrib pada tarawih, dia malah lagi nganuin air aja. Aduh. Kesulitan dan musibah tunsobu alaihi min kulli janibin, yang terus menimpa dirinya dari berbagai macam sisi, dari berbagai sisi. Macam-macam udah. Udah manggut aja dia. Sekalinya keluarga pada sehat semua, duit langka. Aduh. Apa Ustaz? Hambatan itu, hambatan dalam beribadah. La siyama wa qadin tasoba li mukhalafatil khalqi wa muharabati syaitani wa mudadatin nafsi. Terutama kadang-kadang kesulitan dan musibah itu kita alami ketika kita mencoba melawan makhluk. Lagi pengen jadi orang bener, ada aja ujiannya gitu. Kemarin lagi badar mana, hidup enak-enak aja, pas jadi belajar jadi orang bener sulit, musibah mulu. Benernya jangan kenceng-kenceng, kok malu. Aduh. Hah? Kesian depan. Lagi pengen ngelawan makhluk, ada aja musibahnya. Wa muharabati syaitani. Kadang-kadang musibah itu menimpa kita ketika kita berusaha melawan setan. Kemarin lagi kagak ngeh mau halal mau haram, romana enak, rezeki lancar, keluarga pada sehat. Sekarang pas pengen punya rezeki yang halal aja, romana susah amat ya. Wa mudadatin nafsi. Dan terkadang musibah itu datangnya ketika kita sedang berusaha melawan nafsu. Ada aja. Hah? Emang begitu, udah jalannya begitu. Ya kan, makanya di awal dijelasin udah, emang ibadah itu jalannya berat. Makanya hadiahnya juga besar, ridho Allah, tempat yang mulia di sisi Allah. Hadiahnya besar karena memang berat.
Fakam min gussotin yatajarruha. Berapa banyak pahitnya hidup yang sudah kita rasakan. Imam Ghazali tahu aja ya. Aduh. Wa kam min syiddatin tastaqbiluhu. Berapa banyak kesulitan yang sudah kita hadapi. Kemarin lagi ngaji-ngaji akur sama bini, pas ngaji berantem mulu sama bini. Gitu. Apaan? Wa kam min hammin wa hazanin ya'tariduhu. Berapa banyak rasa pusing dan kesedihan yang sudah kita alami. Tiap hari puyeng mulu. Aduh. Wa kam min musibatin tatalaqahu. Berapa banyak musibah yang sudah menimpa kita. Aduh. Pokoknya pahit getir udah dirasain dah semuanya. Oh dia doang gitu mana? Dia lagi yang nyaut. Udah tuh, itu rintangan yang ketiga, hambatan yang ketiga ketika kita mau ibadah. Yang pertama rizki, yang kedua kekhawatiran, yang ketiga musibah. Warabi'u yang keempat anwa'ul qada'i minallahi subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam ketetapan yang Allah berikan untuk kita. Amor. Bil hulwi wal murri, baik itu yang manis maupun yang pahit. Taridu alaihi halan fahalan, yang silih berganti datang kepada dirinya seiring berjalannya waktu. Nomor itu ketetapan Allah. Wa nafsu tusari'u ila sukhti wa tubadiru ilal fitnati fastaqbalat huha huna aqobatul awaridil arba'ati. Dan nafsu itu sifatnya cepat emosi, cepat marah terhadap ini semua. Wa tubadiru ilal fitnati, dan nafsu itu sifatnya ingin segera bisa melewati 4 rintangan ini, 4 hambatan ini. Kagak mau lama-lama. Apa Ustaz? Pengennya buru-buru aja udah kagak kuat udah gitu. Fastaqbalat huha huna aqobatul awaridil arba'ati, maka mulailah dia menghadapi tingkatan hambatan yang 4 ini. Setelah kemarin itu rintangannya ada 4, di sini hambatannya pun ada 4.
fahtaja ila qat'iha bi arba'ati asya'a, maka yang dia butuhkan untuk melewati hambatan-hambatan ini ada 4 macam. Untuk bisa melewati 4 hambatan ini kita harus melakukan 4 macam. Ini jawabannya Mang Budin. Yang pertama, at-tawakkuli 'ala Allah subhanahu fi mawdi'ir rizqi. Yang pertama, menerapkan sifat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rizki. Tawakal aja udah. Apa Mang Haji? Tawakal aja udah. Tapi jangan sampai salah paham nih. Jangan sampai salah paham. Gitu. Artinya tawakal itu bukan yang nggak ngapa-ngapain, bukan. Artinya tawakal bukannya diem di rumah, gitu. Diem di kamar, bukan. Salah paham kalau orang ngartiin tawakal seperti itu. Tawakal itu kayak burung, tahu burung? Bang Awing tahu burung? Burung itu kerjaannya yang penting asal pagi dia keluar dari sarangnya, ntar sore dia balik lagi ke sarangnya. Tagdu himason wataruhu bitonan, gitu. Itu burung tuh sifatnya. Pagi keluar dari sarang, teliknya masih kosong. Pas sore pulang ke sarangnya, teliknya udah penuh. Itu tawakal tuh baru. Makanya Rasul bilang, kalau seandainya kalian menerapkan tawakal dengan betul-betul tawakal, kalian tidak akan pernah merasakan kekurangan rezeki, nggak akan. Kalau tawakalnya bener. Artinya tawakal ya kayak tadi. Pokoknya tugas kita mah pagi keluar dari rumah udah. Apa Bang Kis? Itu tugas kita. Kalau mau lihat bahasannya, ntar coba baca kitab Husulur Rifqi bi Usulir Rizki. Itu kitabnya tuh, tentang rizki dan tentang tawakal. Begitu. Iya, kita kan ibadah butuh modal, gitu. Butuh rizki, gitu. Karena ada perintah Allah yang butuh, yang pakai modal kan gitu. Kayak haji, zakat, sedekah, itu kan butuh modal. Gimana caranya? Ya terapin tawakal yang bener. Caranya tadi tawakalnya. Tugas kita asal pagi keluar dari rumah udah. Kalau kayak susah tiri berarti keluar ngajar, udah ntar pulang. Itu tawakalnya dia. Jadi jangan sampai salah paham nih. Ntar ngartin tawakal, diem di rumah aja lagi. Gitu. Nah, dulu Sayyidina Umar pernah ngomelin sahabat begitu. Ada sahabat pagi-pagi lagi doa aja. Abang guys, doa ya. Allahumma inna duha'a duha'uka, gitu kan. Wal baha'a baha'uka, gitu. Allahumma in kana rizki bis samai fanzilhu, gitu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Pagi-pagi ada yang doa aja. Kata Sayyidina Umar sedikit, inna sama latum tiru dahaban. Ingat, langit nggak bakal hujan emas. Kalau emang pengen dapat duit, sono ke pasar, jangan di masjid aja. Itu tawakalnya begitu. Begitu Bang Budin.
Emang gimana bisa begitu, kita asal pagi tidur, tentang malamnya ngaji, pagi tidur gitu. Bangun-bangun udah jam 2 siang kan, mau ngapain udah jam segitu. Nah, dalam kitab Husulir Rifqi bi Usulir Rizki dicontohin tawakal yang paling bener kayak burung udah. Itu paling bener tawakal tuh. Pagi dia keluar dari sarang, ntar sore pulang lagi udah. Itu tawakal paling bener. Awaru. Cuman tugas kita keluar dari rumah, masalah hasil serahkan kepada Allah. Di situ tawakalnya. Mau dapat banyak ya serahkan kepada Allah, mau dapat sedikit ya serahkan kepada Allah. Itu tawakalnya di situ. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Gitu. Itu yang pertama, at-tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi maudhi'ir rizki. Tawakal kepada Allah tentang rizki. Udah, tugas kita yang penting pagi keluar, sisanya serahkan kepada Allah. Mau dapat mau enggak, yang penting kita udah keluar gitu, dari rumah. Abang Hendrik, saya juga keluar guru ke rumah Mas Wahyu numpang ngopi. Wa tafwidi ilallahi fi mawadhi'il khatari, dan berserah diri kepada Allah dalam hal kekhawatiran. Nggak usah terlalu dikhawatirin, udah serahin aja sama Allah. Terserah Allah nanti mau jadiin kita kayak gimana, udah serahin aja. Mau dijadiin kaya yaitu terserah Allah, dijadiin miskin ya terserah Allah, dijadiin sukses ya terserah Allah, dibikin gagal ya terserah Allah. Udah serahin aja. Jadi nggak puyeng kitanya. Ntar lebaran bisa beli baru ya bisa beli baru dah. Bisa beli baju baru, alhamdulillah. Enggak juga lebaran tetap jadi, udah gitu aja. Ngapain dipusing? Apa Ibu? Wasobri inda nuzuli syadaidi, dan sabar ketika turunnya kesulitan. Sabar aja udah. Dia lagi aja yang nyaut. Ya artinya sabar kan bukan berarti cuma nerimain doang. Anda dulu juga Buya udah sering bilang tuh, sabar artinya sodnya sidkun niyah, kita lurusin lagi niatnya. Yang kedua, badlul juhdi, mengerahkan segala kemampuan agar kesulitan kita ini bisa kita lewati. Ya kerahkan segala kemampuan. Usaha apa kek gitu. Apa buka warung, ditangkap ya. Namanya usaha. Gitu. Rohnya rojaan ridho Allah, sambil terus berharap ridho Allah. Itu sabar, bukan berarti sabar diem aja. Tawakalnya asal pagi keluar sambil sabar dengan mengerahkan semua kemampuan yang kita punya. Kalau itu udah betul-betul kita terapkan, insya Allah nggak akan ada yang miskin, nggak ada. Apa Bang Abi? Gimana mau dapat lebihan, buka bengkel udah jam 3, jam 2 ya. Apaan kok? Gitu. Itu nggak tawakal namanya. Gitu. Itu salah paham sih.
Ngajinya sama orang mana tahu. Waridho inda nuzulil qodoi, dan ridho menerima ketika turunnya ketetapan Allah. Itu cara melewati 4 hambatan ini. Fa akhadha fi qat'i hadhil aqabati bi idnillahi ta'ala wa tasdidihi wa husni ta'yidihi. Maka mulailah dia dalam melewati tingkatan ini dengan izin Allah Ta'ala dan dengan pertolongan dari Allah Ta'ala dan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi begitu Bang Dika ya, tawakal, jangan sampai salah paham. Terus sebar aja lamaran sebanyak-banyaknya. Udah tuh, sampai sini, Kiai nambahin nggak? Ya, silakan Kiai. Iya, Kiai. Pendapatannya kan hanya mola. Kalau ini artinya bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kalau susah tiris tahun sekali, Kiai. Iya, terus. Ya, pakai ilmunya Ustaz Diri dong, Kiai. Kasbon dulu. Ya makanya kan dari dulu Buya juga sering bilang tuh, meskipun kita ini ustadz, guru, ya minimal kita juga kudu punya usaha gitu, Kiai. Ya kalau Kiai kan ada kontrakannya gitu. Hah? Iya. Ya kalau belum ya bikin, Kiai. Jadi kayak Bang Ipul ada jualannya apa? Frozen food gitu. Kayak saat ini juga ada jualannya motor sama rumah. Jadi tetap meskipun kita ini seorang guru, ya minimal ada usaha yang kita jalani gitu. Kalau kata Buya, jangan cuma satu lubang doang gitu. Bikin lubang-lubang lainnya gitu. Apaan Bang Andi? Gitu. Mungkin banyak lubangnya ya, utang mulu gitu. Ya tugas kita kan cuma bikin pintu rizki. Bikin pintu rizki. Ya, jangan cuma satu pintu bikinnya. Bikin yang banyak pintu rezekinya. Apaan? Ini mah Kiai nanya buat yang lain, bukan buat Kiai, bukan. Gitu. Menanya buat yang lain. Iya, buat contoh aja Kiai mah. Ntar loh Kiai masa begitu? Enggak. Kiai menanya buat yang lain. Begitu Bang Kis. Jadi kudu punya banyak jalur pintu rezeki gitu. Jangan cuma satu. Tapi kalau dipikir-pikir ya Ustaz Satiri kan gajinya cuma 500.000 sebulan. Bisa punya motor baru gitu. Dari mana dia? Ya itu kan yang tadi dibahas bahwa rezeki itu memang sudah dijatahkan. Ya mungkin dari sekolah kita dapatnya sedikit, ngajar gajinya kecil,
Tapi kan jalur yang lain masih ada. Allah siapkan jalur yang lainnya. Ya, saya masih ingat banget dulu waktu masih ada Buya, saya suruh nenteng-nenteng Tupperware kan, jualan rokok buat jamaah. Cuma yang jualin cakrim. Ya artinya memang begitu, meskipun kita ngajar tetap ada usaha yang kita jalankan. Saya juga punya usaha, Kiai. Namanya Sate Entog. Sekarang udah buka 5 cabang. Udah tuh. Jadi begitu ya. Bikin jalur rezekinya. Gitu. Tadi kalau kita benar-benar menerapkan tawakal dengan sebenarnya tawakal, pasti gitu. Rezeki enggak akan kekurangan. Penyebabnya kenapa kita rezekinya selalu kekurangan, karena kita belum betul-betul bertawakal. Ya tawakal kayak tadi, artinya setiap pagi ya keluar aja, anclang-onclong. Udah Kiai, cukup gitu ya. Falamma farogo min qat'iha wa ada ila qasdil ibadati nazoro fa idzan an-nafsu fatiratun do'ifatun kasla la tanshatu wa la tanba'itu li khairin kama yahiqqu wa yambagi wa innama mailuha abadan ila ghaflatin wa da'atin wa rohatin wa batolatin bal ila syarrin wa fudulin wa baliyatin wa jahalatin. Falamma farogo min qat'iha, ketika dia sudah selesai melewati tingkatan hambatan ini, wa ada ila qasdil ibadati, dan dia kembali ingin beribadah, nazoro, dia berpikir, faidan an-nafsu fatiratun, maka dia dapati bahwa dirinya ini fatiratun, loyo, do'ifatun, lemah, lemes, kasla, malas. Udahnya loyo, lemes, males lagi. Udah kerjanya tiap hari rebahan aja, rebahan gitu. Awang ngapa-ngapain. Latan syatu, tidak ada semangat sedikit pun. Walatan ba'itu li khairin, dan tidak terdorong untuk mengerjakan kebaikan. Kama yahiqqu wa yambagi, sebagaimana yang wajib baginya dan semestinya. Wa innama mailuha abadan ila ghaflatin, bahkan kecenderungan nafsu itu selama-lamanya ila ghaflatin, lebih condong kepada perbuatan-perbuatan yang lalai. Wada'atin warohatin, pengennya santai-santai. Da'atin dan rohatin itu murodipat ya, sinonim, artinya santai-santai, pengennya ngasoh mulu. Wabatolatin, dan lebih condong, lebih cenderung kepada tidak mengerjakan sesuatu. Tubatolah itu bahasa itunya kholiyatun anil amal, pokoknya kosong dari perbuatan apapun, nganggur aja udah pengennya.
Asal diajak kerja dikit, ogah ah, capek, mudah-mudahan kagak ngapain udah. Gitu. Itu nafsu tuh cenderungnya. Bal ila syarrin wa fudulin, bahkan lebih cenderung kepada perbuatan yang buruk dan yang sia-sia. Awar. Kalau diajak ngaji mah berat, giliran diajak main semangat. Itu nafsu tuh kecenderungannya. Apa Jen? Kata Jengger Jen. Kalau diajak kerja sama ogah, tapi kalau diajak main resep. Itu nafsu cenderungnya. Wabaliyatin, bahkan nafsu itu cenderung kepada perbuatan yang bisa mendatangkan musibah, bala. Wajahalatin, dan nafsu cenderung kepada perbuatan yang membuat dia terus bodoh, kagak nambah ilmu pisan. Jahalah. Fahtaja ma'aha huna ila sa'iqin yasuquha ilal khairi wat ta'ati wa yunshituha fihi wa zajirun yazjuruha anisyarri wal ma'siyati wa yafturuha anhu wa humar raja'u wal khaufu. Maka pada saat seperti ini dia butuh kepada pendorong yang bisa mendorongnya untuk mau berbuat baik dan berbuat taat. Wa yunshituha fihi, dan yang bisa membangkitkan semangat dia untuk mengerjakannya. Wa zajirun yazjuruha anisyarri wal ma'siyati, dia juga butuh kepada ancaman-ancaman yang bisa menjauhkannya dari perbuatan buruk dan maksiat. Wa yafturuha anhu, dan menghindarkannya dari perbuatan tersebut. Wa huma ar-raja'u wal khaufu, dan kedua hal itu yaitu roja dan khauf. Untuk bisa timbul semangat, kita butuh sifat roja, dan agar kita terhindar dari perbuatan maksiat, kita butuh sifat khauf. Gitu. Apa Ustaz? Jelas itu dah. Majoman, udah cukup itu. Farroja'u fi azimi tawabillahi subhanahu wa ta'ala wa husni ma wa'ada min anwa'il karomati wa tadakkuri dhalika sa'iqun yasuquha fayab'atuha ala ta'ati wa yuharrikuha lidhalika wa yunashituha. Hah? Apaan? Farroja'u, maka sifat roja fi azimi tawabillahi subhanahu wa ta'ala, dalam besarnya imbalan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, wa husni ma wa'ada min anwa'il karomati, dan janji-janji Allah yang sangat indah dari berbagai macam kemuliaan. Wa tadakkuri dzalika, dan mengingat itu semua, saikun merupakan pendorong, yasukuha yang bisa mendorong dirinya untuk ibadah. Fayab'atuha ala ta'ati,
maka itu membangkitkan dirinya untuk mau berbuat taat. Wa yuharrikuha lidzalika, dan menggerakkan dirinya untuk hal tersebut. Wa yunasyituha, dan memunculkan semangat pada dirinya. Mengharapkan imbalan yang Allah siapkan dan mengharapkan janji-janji yang sudah disediakan oleh Allah, itu akan memunculkan semangat di dalam diri kita untuk mau melakukan ibadah. Ibarat kayak bocah kecil mah, kalau mau disuruh apa aja minimal kita kasih hadiah dulu, minimal muncul dulu semangatnya. Begitu saja. Tong beliin Ustadz rokok tong di warung, ntar kembaliannya ambil ya. Tentunya pas duitnya. Emang boleh ngitung. Minimal ada itu dulu tuh. Makanya dalam kitab lainnya Imam Ghazali juga bilang ista'inu fil ibadati birriya. Minta tolonglah kepada Allah dalam hal ibadah dengan riya. Gak apa-apa dah, awal-awal mah riya dulu gitu. Yang penting kita terbiasa dulu buat ibadah. Bang Ipul, jangan diaru-aruin Bang Ipul. Kalau ada orang terawih ngarepin pahala, malam pertama pahalanya ini, malam kedua pahalanya ono, dia mau terawih dengan ngarepin itu, nggak jadi masalah. Biarin aja dulu, yang penting dia mau ibadah dulu. Ngaji pahalanya lebih besar daripada ibadah 1 tahun. Nggak apa-apa, yang penting dia mau ngaji dulu, yang penting semangat ibadah dulu. Apa Bang? Dulu kalau santri, kalau Ramadan begitu Lebaran ditanya sama Buya, siapa yang bulan ini hatam Al-Quran? Nih dikasih sarung sama duit sama koko. Nggak apa-apa. Pertama-tama begitu dulu nggak apa-apa. Memantah kalau ngajinya hatam ntar dikasih hadiah. Mang Haji Udin. Minimal ada semangat dulu buat ibadah di hati kita, itu minimal. Meskipun ngarepin imbalan dulu dah, itu nggak jadi masalah. Wal khaufu min alimi iqabillahi azza wa jalla wa su'ubati ma au'ada min anwa'il uqubati wal ihanati huna zajirun yazjuruha anil ma'siyati wa yujannibuha wa yafturuha an dalika. Dan rasa takut dari pedihnya siksaan Allah azza wa jalla dan betapa beratnya ancaman yang Allah berikan dari berbagai macam siksaan dan hinaan, itu merupakan ancaman yang bisa menjauhkan seseorang dari maksiat. Wa yujannibuha, dan menyingkirkannya, wa yafturuha andalika, dan menghindarkannya dari perbuatan maksiat. Jadi jangan dikata-katain. Kalau ada orang yang sekarang ibadahnya masih ngejar pahala atau karena takut dosa, nggak jadi masalah. Jangan pakai dikata-katain. Oh, ibadah udah tua-tua masih ngarepin pahala aja. Jangan. Minimal dia mau ibadah dulu dah.
Fahadhihi aqobatul bawaiti istakbalat hahuna. Maka ini merupakan tingkatan kebangkitan yang harus dia lewati. Fahtaja ila qat'iha bihadainil malkuraini. Maka dia butuh dua hal ini, dua hal yang telah disebutkan ini untuk melewatinya. Jadi untuk munculnya semangat dalam diri kita, kita butuh sifat roja. Dan agar muncul keinginan untuk menjauhi perbuatan maksiat dalam hati kita, kita butuh sifat khauf, rasa khauf. Dua-duanya. Fa'akhadha fiha bihusni taufiqillahi azza wa jalla. Maka dia mulai melewati tingkatan ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yang sangat indah. Faqata'aha, sehingga dia bisa melewati tingkatan ini. Udah sampai sini, terusin. Pak Ketua kali, Pak Ketua nambahin? Enggak. Pak Guru kali, Pak Guru. Apanya? Sambungan rizki, apakah ada hubungannya dengan mursyid dan dengan ibadah kita? Semuanya ya, semuanya ada kaitannya. Yang pertama, kenapa kaitannya ke mursyid, masalah rizki? Kenapa kaitannya ke mursyid? Karena kita ini udah sering diajarin bahwa orang tua kita ada tiga, itu kan. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan kesenangan buat kita. Yang ketiga, orang tua yang membimbing ruhani kita. Ketika kita tidak mematuhi tuntunan yang diberikan oleh mursyid, berarti sama aja kita sudah melawan orang tua kita. Dan ketika kita melawan orang tua, maka siap-siap aja. Bahkan jangankan ngelawan, lupa doa aja, itu kan tarkud du'ai liwalidaini yaqta'ur rizqo. Meninggalkan doa untuk orang tua itu memutuskan rizki. Maka ada kaitannya antara rizki dengan kepatuhan kita terhadap mursyid, ada kaitannya, ada hubungannya gitu. Aman. Begitu Pak Guru. Ada kaitannya gitu. Kalau mau dikaitkan ke sana. Karena mursyid itu orang tua kita juga gitu. Dan ketika kita melawan mursyid, berarti kita melawan orang tua gitu. Kalau udah ngelawan orang tua, ya siap-siap aja. Yang kedua, kaitannya dengan ibadah. Karena ketika kita ibadah, kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, Allah akan senang sama kita. Ketika Allah senang sama kita, maka semuanya akan diberikan. Kan gitu bahasanya. Makanya dulu Buya bilang nggak usah pakai ngejar rizkinya, kejar aja zat yang memberikan rizki. Karena kalau Allah udah seneng, kalau Allah udah cinta, apa kok dikasih buat kita? Itu kaitannya ke sana jadinya. Kalau ditanya ada nggak hubungannya antara rezeki dengan ibadah kita? Ya tentunya ada.
Sampai kan di Al-Quran sendiri juga dijelaskan begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu orang yang takwa kepada Allah, artinya kan kalau takwa berarti ibadahnya udah bener. Maka ada kaitannya. Cuma jangan sampai dari ibadah kita niatkan buat mendapatkan rezeki gitu. Ya ibadah aja. Nanti pada saatnya Allah kasih juga bakal Allah kasih. Kita patuh sama mursyid ya patuh aja, jangan ngarepin rezeki dari situ. Nanti juga dengan kepatuhan kita kepada mursyid, Allah berikan rezeki buat kita. Begitu Pak Guru ya. Jadi ada kaitannya, ada hubungannya. Makanya dulu Buya juga pernah bilang kan, nggak ada orang torikoh yang miskin kalau dia betul-betul menjalankan torikohnya. Artinya betul-betul dia ikutin tuntunan dari mursyidnya. Kan Bang Awing jadi mikir, berarti kita belum betul-betul bertorikoh gitu. Menjalankan torikoh, menjalankan tuntunan yang diberikan. Apa itu? Kenapa mobil hijau mogok? Itu tandanya minta diganti sama yang baru. Begitu Pak Guru ya. Jadi ingat tuh, mursyid kita pun merupakan orang tua kita. Yang namanya orang tua ya harus kita patuhi semua apa yang diperintahkan. Dah. Udah. Gimana Pak Guru? Cukup? Falamma faragha minha, jam 1:30 situ dulu dah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.